Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vicky Lee, dokter muda dari bagian kedokteran jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, yang akan membawakan health education berjudul etiologi bunuh diri dan psikodinamiknya. Untuk supervisor pembimbing, Dr. Teresia MD Kaunang, spesialis kejiwaan, subspesialis konsultan anak dan remaja. Baik, untuk yang pertama, pendahuluan. Bunuh diri didefinisikan sebagai kematian akibat tindakan berbahaya yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan mengakhiri hidup. Pada kelompok usia remaja, bunuh diri merupakan salah satu penyebab utama mortalitas global. Data WHO tahun 2021 mencatat sekitar 727.000 kematian akibat bunuh diri. Dengan angka yang tinggi tersebut mencerminkan bahwa masalah kesehatan mental bersifat global, khususnya pada populasi usia muda. Untuk etiologi, bunuh diri pada remaja bersifat multifaktorial, melibatkan faktor individu seperti gangguan depresif, riwayat D atau percobaan bunuh diri, serta perilaku melukai diri yang berinteraksi dengan faktor relasional dan juga lingkungan, termasuk pengalaman masa kanak-kanak yang merugikan, konflik keluarga, perundungan, kekerasan, dan paparan media. Nah, dari perspektif psikodinamik, bunuh diri dipandang sebagai puncak kegagalan individu dalam memproses dan mensimbolisasi nyeri emosional, sehingga kematian dipersepsikan sebagai satu-satunya jalan keluar dari penderitaan psikologis. Selanjutnya, remaja sebagai fase yang rentan. Masa remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai oleh perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang berlangsung secara bersamaan. Berbagai faktor seperti perundungan, penggunaan zat, dan gangguan tidur terbukti berkaitan dengan meningkatnya ide bunuh diri. Studi internasional menunjukkan tingginya prevalensi ide dan percobaan bunuh diri pada remaja yang semakin diperburuk oleh isolasi sosial selama pandemi COVID-19. Dan secara psikologis, remaja dengan perilaku bunuh diri umumnya memiliki keterbatasan mekanisme coping dan kemampuan pemecahan masalah. Stresor yang berulang sering dipersepsikan sebagai situasi tanpa jalan keluar, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap keputusan bunuh diri. Lalu etiologi bunuh diri pada remaja, faktor genetik berperan sebagai predisposisi biologis terhadap perilaku bunuh diri. Nah, resiko meningkat 2 hingga 4 kali pada individu dengan riwayat bunuh diri dalam keluarga tingkat pertama, serta lebih tinggi bila ditemukan adanya polimorfisme gen 5-HTT-LPR pada sistem serotonergik dikaitkan dengan impulsivitas dan agresivitas, terutama bila disertai paparan stresor lingkungan. Namun faktor genetik bersifat predisposisional dan tidak deterministik. Lalu dari faktor biologis, disregulasi biologis termasuk gangguan sumbu hipotalamus pituitari adrenal dan sistem serotonergik berperan dalam kerentanan bunuh diri. Studi neuroimaging menunjukkan perubahan pada korteks prefrontal dan sistem limbik yang berfungsi dalam regulasi emosi dan pengambilan keputusan. Nah, penurunan metabolit serotonin serta perubahan reseptor dan transporter serotonin sering ditemukan pada individu dengan perilaku bunuh diri. Adapun faktor psikososial, di mana gangguan depresif mayor dikaitkan sebagai faktor risiko terkuat, di mana ada faktor psikososial utamanya seperti perasaan putus asa dan impulsivitas, penyalahgunaan zat atau obat-obatan, konflik keluarga dan kurangnya dukungan sosial, tekanan akademik dan kegagalan sekolah, trauma masa kanak-kanak, terutama pelecehan seksual menjadi faktor psikososial utama yang mendorong remaja untuk melakukan bunuh diri. Lalu ada pun juga karakteristik kepribadian yang berisiko seperti neurotisisme, perfeksionisme, harga diri rendah, dan juga coping mekanisme yang maladaptif dari remaja tersebut. Secara psikodinamik, bunuh diri dipahami sebagai proses intrapsikis bertahap yang berakar pada kegagalan simbolisasi nyeri emosional. Nah, ketidakmampuan mengelola emosi menyebabkan penderita
penderitaan menetap dalam bentuk konflik internal yang tidak terintegrasi. Nah, adapun terjadinya splitting ego dengan bagian diri yang rentan dan menderita, serta bagian lain yang bersifat menghukum dan destruktif. Lalu kehilangan atau stresor yang bermakna dapat memperkuat dominasi superego yang destruktif yang membawa individu ke keadaan prabunuh diri. Nah, fantasi bunuh diri pada fase ini berfungsi sebagai mekanisme defensif di mana kematian dipersepsikan sebagai jalan keluar dari penderitaan, bukan sebagai akhir eksistensi. Dan pada tahap akhir terjadi disosiasi emosional yang sering ditandai dengan ketenangan yang semu sebelum tindakan bunuh diri. Untuk upaya pencegahan, bunuh diri pada remaja pada prinsipnya dapat dicegah. Pencegahan ini memerlukan pendekatan yang multidimensional, mencakup penguatan faktor pelindung di tingkat individu, keluarga, sekolah, dan komunitas. Deteksi dini melalui screening, peningkatan akses layanan kesehatan mental, serta peran gatekeeper sangat penting. Nah, program pengembangan coping skill, regulasi emosi, edukasi kesehatan mental, dan pengurangan stigma juga berkontribusi besar. Lalu ada pemanfaatan teknologi seperti telepsikiatri dan aplikasi kesehatan mental menjadi pendekatan tambahan yang menjanjikan dalam screening dan pemantauan risiko yang secara berkelanjutan. Lalu untuk kesimpulan, bunuh diri pada remaja merupakan fenomena yang kompleks yang merupakan hasil interaksi dari faktor biologis, genetik, psikososial, dan dinamika psikodinamik. Pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor ini sangat penting dalam pencegahan dan intervensi dini. Pendekatan yang terintegrasi, berbasis bukti, dan berkelanjutan diharapkan dapat menurunkan angka bunuh diri serta meningkatkan kesehatan mental remaja. Sekian untuk health education mengenai etiologi bunuh diri dan psikodinamiknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.